10 tahun kuberikan hidupku demi suamiku yang lumpuh. Namun, bisikan panik dokter di rumah sakit meruntuhkan segalanya. Di balik senyum lemahnya, tersimpan rahasia mengerikan. Sosok di kursi roda itu bukanlah suamiku yang asli, melainkan pengganti yang merampas seluruh cintaku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan menarik. Bau karbol yang menyengat di lorong rumah sakit selalu membuat kepalaku pening, tetapi selama 10 tahun terakhir, aroma ini sudah menjadi bagian dari napas hidupku. Aku mendorong kursi roda suamiku, Arga, dengan hati-hati. Roda besinya berdecit pelan di atas lantai porselen putih yang licin. Di atas kursi itu, Arga duduk mematung dengan selimut menutupi kedua kakinya yang tak lagi bisa digerakkan. Wajahnya pucat, namun ia selalu memberikan senyum tipis yang selama ini menjadi sumber kekuatanku untuk bertahan. Di sampingku, berjalan dengan langkah angkuh dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring, adalah mertuaku, Ibu Indira. Dia tidak pernah memandangku sebagai menantu. Baginya, aku hanyalah pelayan beruntung yang dipungut dari keluarga biasa untuk mengurusi putranya yang malang. Pelan-pelan sedikit, Zahra, kamu ini ceroboh sekali. Kalau Arga sampai terguncang dan kesakitan, kamu tidak akan sanggup membayar biaya pengobatannya bahkan jika kamu menjual ginjalmu sendiri. Tegur Ibu Indira dengan suara tajam yang memenuhi lorong. Aku hanya menunduk, tidak membantah. Maaf, Bu, aku akan lebih hati-hati. Hati-hati saja tidak cukup. Lihat dirimu, kusam dan tidak terawat. Memang benar kata orang, perempuan sepertimu hanya mengincar harta keluarga kami. Untung saja Arga lumpuh. Kalau dia sehat, dia tidak akan sudi melirik perempuan kelas bawah seperti kamu. Lanjutnya tanpa memedulikan perasaan orang-orang yang berlalu lalang menatap kami. Aku meremas pegangan kursi roda itu kuat-kuat. Ironis sekali, mereka pikir aku adalah parasit yang hidup menumpang pada kekayaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa selama 10 tahun ini, aku telah membangun jaringan bisnis online secara diam-diam dari kamar belakang saat Arga tertidur. Tabunganku mungkin sudah cukup untuk membeli rumah mewah yang mereka tempati sekarang secara tunai. Namun, demi cintaku pada Arga, aku memilih tetap diam dan menerima setiap hinaan itu. Bagiku, kesembuhan Arga adalah segalanya. Kami tiba di depan ruang praktik Dr. Adrian. Ini adalah jadwal pemeriksaan rutin saraf motorik yang selalu kami lakukan setiap 6 bulan. Ibu Indira masuk lebih dulu dengan gaya memerintahnya, sementara aku membantu Arga memposisikan kursi rodanya di samping meja periksa. Dr. Adrian adalah dokter senior yang sudah menangani Arga selama 5 tahun terakhir. Biasanya dia sangat tenang dan profesional. Namun, hari ini ada yang aneh. Saat Arga duduk di ranjang periksa dan Dr. Adrian mulai menyentuh saraf di pergelangan kakinya, wajah dokter itu mendadak berubah. Wajahnya yang semula kemerahan berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Tangannya yang memegang palu refleks medis mulai bergetar hebat. Aku mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Dokter, ada apa? Apakah kondisi suami saya memburuk? Tanyaku cemas. Dr. Adrian tidak menjawab. Matanya terbelalak menatap monitor yang menampilkan grafik respons saraf Arga. Ia melirik Arga, lalu melirikku, dan terakhir menatap Ibu Indira yang sedang sibuk memainkan ponselnya di sudut ruangan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi dokter itu. Ibu Zahra, bisa kita bicara sebentar? Hanya kita berdua. Suara Dr. Adrian terdengar parau dan gemetar. Ada apa sebenarnya? Dok, katakan saja di sini. Sahut Ibu Indira ketus tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Jangan membuang waktu kami. Dokter Adrian tampak ragu. Ia mendekatiku dengan dalih ingin memeriksa tekanan darahku karena aku terlihat pucat. Saat ia melingkarkan manset tensimeter di lenganku, ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya memburu dan penuh ketakutan. Bu, cepat pergi dari sini, bisiknya, nyaris tak bersuara. Suaranya begitu kecil hingga aku harus menajamkan pendengaran. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Bawa apapun yang penting dan lari sekarang juga. Aku membeku. Jantungku berdegup liar seperti ingin melompat keluar dari dada. Apa maksud dokter? Apa yang terjadi dengan suami saya? Tanyaku dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Dokter Adrian menggeleng cepat.
Tangannya yang gemetar menyentuh lenganku dengan cengkeraman peringatan. Dia bukan yang Anda kira. Cepat pergi sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, Arga yang sejak tadi diam, menoleh ke arah kami. Ia memberikan senyum yang sangat manis. Senyum yang selama 10 tahun ini selalu membuatku merasa damai. Namun entah mengapa, kali ini senyum itu terasa dingin di kulitku. "Dokter, ada masalah dengan kaki saya?" tanya Arga dengan suara lembutnya yang khas. Dokter Adrian tersentak. Ia segera menjauh dariku dan mencoba mengatur napasnya yang kacau. "Tidak, Pak Arga. Semuanya normal. Hanya kelelahan otot biasa. Saya akan menuliskan resep baru." Ibu Indira berdiri dan mengibaskan tangannya. "Sudah saya bilang, dia itu kuat. Zahra saja yang terlalu berlebihan. Ayo, kita pulang. Saya ada janji minum teh dengan teman-teman sosialitas saya." Aku menarik kursi roda Arga keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang berkecamuk. Kata-kata Dokter Adrian terus terngiang di kepalaku seperti kaset rusak. "Cepat pergi dari sini. Jangan pernah kembali." Saat kami berjalan menuju mobil, aku melirik ke belakang. Dokter Adrian berdiri di ambang pintu ruangannya, menatapku dengan tatapan kasihan yang sangat mendalam, seolah ia baru saja melihat seseorang yang dijatuhi hukuman mati tanpa tahu apa kesalahannya. Di dalam mobil, Arga menggenggam tanganku. Tangannya terasa hangat, sama seperti biasanya. "Kamu kenapa, sayang? Wajahmu pucat sekali." "Jangan dengarkan kata-kata ibu tadi ya. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku." Aku menatap mata suamiku. Mata itu penuh cinta. Bagaimana mungkin dokter itu mengatakan hal yang begitu mengerikan? 10 tahun aku merawatnya, menyuapinya, memandikannya, dan menemaninya di setiap malam yang dingin. Aku mengenal setiap jengkal tubuhnya. Aku mengenal setiap helai rambutnya. Namun, benarkah begitu? Rasa curiga yang selama ini kupendam dalam-dalam di bawah tumpukan rasa cinta, tiba-tiba mulai menyeruak ke permukaan. Malam itu, di bawah remang lampu jalan yang melewati jendela mobil, aku menyadari satu hal. Selama 10 tahun ini, Arga tidak pernah benar-benar menua. Wajahnya tetap sama seperti saat kecelakaan itu terjadi, sementara aku sudah mulai melihat garis-garis halus di cermin setiap pagi. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang merayap di dalam dadaku. Setelah membantu Arga naik ke tempat tidur dan memastikannya tertidur lelap, aku duduk di sofa ruang tengah yang gelap. Pikiranku melayang kembali ke kejadian 10 tahun yang lalu, titik balik yang mengubah hidupku selamanya. Dulu, aku adalah seorang asisten arsitek muda yang penuh ambisi. Aku bertemu Arga di sebuah proyek pembangunan perpustakaan kota. Dia adalah pria yang sempurna, cerdas, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Pernikahan kami bagaikan dongeng, setidaknya selama 6 bulan pertama. Sampai akhirnya, malam terkutuk itu tiba. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari acara makan malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Hujan deras mengguyur kota, persis seperti malam ini. Arga sedang tertawa menceritakan rencana liburan kami ke Eropa saat sebuah truk kontainer kehilangan kendali di tikungan tajam dan menghantam mobil kami dari samping. Aku hanya mengalami luka ringan, tapi Arga benturannya sangat hebat. Aku ingat bagaimana aku berteriak memanggil namanya di tengah kepulan asap dan pecahan kaca, namun tidak ada jawaban. Tim medis membawanya ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Saat itulah Ibu Indira mengambil alih segalanya. Dia melarangku masuk ruang ICU dengan alasan aku hanya akan mengganggu konsentrasi dokter. Dia memaki-makiku di lorong rumah sakit, menyalahkan aku atas kecelakaan itu. Kalau bukan karena ingin merayakan ulang tahun pernikahan konyolmu itu, putraku tidak akan ada di sini, teriaknya saat itu. Kalimat itu menghujam jantungku, membuatku merasa sangat bersalah selama bertahun-tahun. 3 hari kemudian, Ibu Indira keluar dari ruang dokter dengan wajah yang tampak lelah namun lega. Dia mengatakan bahwa Arga selamat, tapi dia akan lumpuh seumur hidup. Saraf tulang belakangnya rusak total. Dunia rasanya runtuh saat itu, tapi aku berjanji dalam hati bahwa aku akan tetap setia di sampingnya. Aku melepaskan karierku, mengabaikan tawaran beasiswa ke luar negeri, dan fokus sepenuhnya pada pemulihan Arga. Namun sekarang,
Setelah bisikan Dokter Adrian tadi siang, aku mulai mengingat kembali detail-detail aneh yang dulu kuanggap sebagai keajaiban medis. Setelah kecelakaan itu, Arga dibawa ke sebuah fasilitas medis pribadi milik keluarga besar Indira selama 3 bulan. Aku sama sekali tidak diperbolehkan menjenguknya dengan alasan sterilisasi dan trauma psikologis Arga yang belum stabil. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam kondisi hancur seperti itu, Zahra. Biarkan dia pulih dulu, kata Ibu Indira setiap kali aku memohon untuk bertemu. Ketika Arga akhirnya pulang, dia memang terlihat berbeda. Ada perban di sekitar kepalanya dan sebagian wajahnya. Suaranya sedikit berubah, lebih berat, yang menurut dokter adalah efek samping dari intubasi yang lama di tenggorokannya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya senang dia masih hidup. Aku memeluknya erat, dan dia membalas pelukanku dengan tangan yang terasa sangat asing namun memberikan kehangatan yang kubutuhkan. Malam ini, rasa ingin tahuku tak bisa lagi dibendung. Dokter Adrian pasti melihat sesuatu yang sangat fatal pada tubuh Arga tadi siang. Sesuatu yang membuatnya mempertaruhkan nyawanya untuk memberiku peringatan. Aku bangkit dari sofa dan berjalan perlahan menuju ruang kerja Ibu Indira di lantai 2. Aku tahu dia selalu menyimpan dokumen medis penting di dalam sebuah lemari besi kecil di balik lukisan potret keluarga. Selama 10 tahun, aku tidak pernah berani menyentuh ruangan ini. Tapi malam ini, keberanianku muncul dari rasa takut yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menebak kombinasi kunci lemari besi itu. Aku mencoba tanggal lahir Arga, tidak bisa. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, tetap gagal. Lalu, aku teringat sesuatu. Ibu Indira sangat terobsesi dengan angka keberuntungannya. Aku memasukkan deretan angka yang sering ia gunakan untuk plat nomor mobilnya. Klik. Pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan map berwarna coklat tua yang sudah berdebu. Aku mengambil map yang berada di paling bawah, yang bertuliskan nama Arga dengan tulisan tangan yang rapi. Aku membuka lembaran pertama. Itu adalah laporan otopsi. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku terpaku pada baris pertama dokumen itu. Nama pasien, Arga Satria. Waktu kematian, 12 April 2014, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian, kerusakan otak berat akibat benturan tumpul. Tidak mungkin. Bisikku lirih. Air mata mulai menggenang di mataku. Tanggal itu adalah malam kecelakaan kami. Laporan ini menyatakan bahwa Arga sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tepat di malam kejadian itu. Lalu, siapa pria yang ada di kamar bawah sekarang? Aku membalik halaman berikutnya dengan jari yang sangat tidak stabil. Ada laporan rumah sakit lain yang sangat berbeda. Kali ini tidak ada nama, hanya kode, subjek 07. Di sana tertera hasil röntgen, laporan pemeriksaan darah, dan satu dokumen yang membuat kakiku lemas, hingga aku terduduk di lantai yang dingin. Nama pasien di laporan pertama bukan nama suamiku. Golongan darahnya berbeda. Arga asli bergolongan darah O, sementara subjek ini bergolongan darah AB. Bahkan sidik jarinya pun tidak cocok dengan data lama Arga. Aku terisak tanpa suara, mencoba mencerna kebenaran yang sangat kejam ini. Aku telah menghabiskan 10 tahun terbaik dalam hidupku untuk merawat sesosok mayat yang digantikan oleh sesuatu yang lain. Lalu, mataku menangkap sebuah catatan kecil yang ditempel di pojok berkas dengan klip kertas berwarna perak. Subjek 07 berhasil diintegrasikan. Mobilitas disimulasikan melalui implan saraf terkontrol. Ingatan korban, istri, telah dimodifikasi secara halus melalui aromaterapi rutin di kamar tidur. Eksperimen empati tahap kedua dimulai. Kepalaku tiba-tiba terasa sangat pening. Aromaterapi? Aku ingat setiap malam Arga selalu meminta agar aku menyalakan pengharum ruangan khusus yang katanya bisa membantunya tidur nyenyak. Selama 10 tahun, aku menghirup racun itu. Racun yang mengaburkan logikaku, yang membuatku mengabaikan semua kejanggalan, yang memaksaku tetap mencintai sosok yang sebenarnya adalah orang asing. Tiba-tiba, suara derit pintu di belakangku membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh dengan kaku. Di ambang pintu, berdiri sosok pria yang selama ini kupanggil suami. Arga. Tapi dia tidak duduk di kursi roda. Dia berdiri tegak, sangat tegak, dengan postur yang sempurna. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelumpuhan pada kakinya.
Lampu di ruangan itu tiba-tiba menyala terang, memperlihatkan ekspresi wajahnya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada senyum lemah, tidak ada sorot mata penuh cinta. Yang ada hanyalah tatapan dingin, datar, dan penuh otoritas. Kamu seharusnya tidak membaca itu, Zahra, katanya dengan suara yang sangat tenang, namun sangat mengintimidasi. Aku mundur hingga punggungku menabrak lemari besi. Kakakmu siapa? Di mana suamiku yang asli? Pria itu melangkah maju. Setiap derap langkahnya di atas lantai kayu terdengar seperti lonceng kematian bagiku. Ia tidak pincang. Ia tidak lemah. Ia terlihat seperti seorang prajurit yang siap menerkam mangsanya. 10 tahun lalu, suamimu meninggal di meja operasi. Tubuhnya terlalu hancur untuk diperbaiki. Ia menjelaskan sambil terus mendekat. Ibumu, atau lebih tepatnya wanita yang kamu panggil mertua itu, tidak bisa menerima kenyataan. Dia memiliki akses ke proyek rahasia yang sedang kami kembangkan. Proyek pengganti. Jadi, kamu ini apa? Manusia? Suaraku bergetar hebat. Ia tertawa kecil, suara tawa yang kering tanpa emosi. Aku adalah manusia, tentu saja. Tapi aku bukan Arga. Aku adalah seorang subjek yang dilatih untuk meniru perilakunya, suaranya, bahkan cara dia memandangmu. Dan kamu? Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kamu adalah variabel terpenting dalam eksperimen ini. Kami ingin tahu seberapa jauh empati seorang istri bisa dimanipulasi jika diberikan objek yang tepat untuk dirawat. Air mata mengalir deras di wajahku. 10 tahun pengabdianku, 10 tahun air mataku, semuanya hanyalah bagian dari sebuah eksperimen laboratorium. Kenapa harus aku? Kenapa kamu tega melakukan ini? Teriakku histeris. Ia meraih daguku dengan kasar, memaksaku menatap matanya yang kosong. Karena cinta membuat manusia paling mudah dibohongi, Zahra. Kamu ingin dia hidup, dan kami memberimu kehidupan itu. Kamu merawatku dengan sangat sempurna. Tanpa pengabdianmu, sistem biometrik dalam tubuhku tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah ini. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara sirene yang meraung-raung. Lampu merah dan biru mulai berkedip-kedip, menembus sela-sela gorden dan menyinari wajah dingin pria di depanku. Pria itu mengerutkan kening, ekspresinya sedikit berubah. Sepertinya dokter tua itu benar-benar melanggar perjanjiannya. Dia seharusnya tetap diam jika ingin keluarganya selamat. Pintu depan rumah didobrak dengan keras. Suara teriakan polisi dan derap langkah kaki bersenjata mulai terdengar menaiki tangga. Pria itu melepaskan daguku. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan senyum tipis yang dulu sangat kucintai. Namun kini, senyum itu terasa seperti racun. Ingat satu hal, Zahra, bisiknya di telingaku sebelum polisi menyerbu masuk ke ruangan. Kalau bukan karena aku dan sandiwara ini, kamu sudah lama sendirian di dunia ini. Aku memberimu tujuan hidup selama 10 tahun. Bukankah itu yang paling penting? Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, menyerah tanpa perlawanan saat moncong senjata mengarah ke kepalanya. Polisi segera membekuknya, sementara Ibu Indira terlihat berteriak-teriak di lantai bawah saat dia juga ditangkap. Aku terduduk lemas di lantai, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang membongkar seluruh kebohongan hidupku. Dunia yang kubangun selama 10 tahun hancur berkeping-keping dalam satu malam. Aku selamat dari eksperimen itu, tapi aku kehilangan segalanya. Keesokan harinya, aku baru tahu kebenaran yang paling kejam. Argaku yang asli telah dikremasi tanpa sepengetahuanku, dan abunya dibuang begitu saja untuk menghilangkan jejak. Proyek itu adalah bagian dari penelitian rahasia pemerintah yang ingin menciptakan mata-mata domestik yang bisa menyusup kemana saja. Eksperimen itu akhirnya dihentikan secara paksa. Aku diberi perlindungan saksi dan kompensasi yang sangat besar. Namun, setiap malam, saat rumah baruku yang sunyi mulai terasa gelap, aku masih mendengar suara kursi roda yang berderit di lorong imajinasiku. Dan yang paling membuatku membenci diriku sendiri adalah fakta ini. Di lubuk hatiku yang terdalam, ada bagian dari diriku yang masih merindukan senyum palsunya. Sebuah ironi yang paling mengerikan, bahwa setelah semua kebenaran ini terungkap, aku masih merasa kesepian tanpa kebohongan yang telah menjadi napas hidupku selama 10 tahun. Pagi itu,
Suasana rumah terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Meskipun matahari bersinar terang menembus celah-celah gorden sutra di ruang tengah, aku merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam sebuah peti mati yang luas. Kejadian di rumah sakit kemarin dan penemuan berkas di lemari besi semalam telah mengubah cara pandangku terhadap segala hal di rumah ini. Setiap sudut ruangan yang dulunya terasa hangat, kini tampak seperti dekorasi panggung sandiwara yang dingin. Aku berdiri di dapur, menyeduh teh untuk Arga, atau siapapun pria itu. Tanganku masih sedikit gemetar saat memegang sendok. Aku terus teringat bagaimana ia berdiri tegak semalam, lalu dengan cepat kembali ke kursi rodanya saat mendengar langkah kaki pelayan di lorong bawah. Dia sangat ahli dalam beralih peran. Selama 10 tahun, aku telah mencintai sebuah bayangan, sebuah proyek, sebuah kebohongan yang berjalan. Zahra, kenapa lama sekali? Arga sudah menunggu sarapannya. Suara Ibu Indira menggelegar dari meja makan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungku. Aku harus bersikap biasa saja. Jika mereka tahu aku sudah membaca berkas itu, keselamatanku terancam. Aku membawa nampan berisi bubur halus dan teh hangat ke meja makan. Di sana, Arga sudah duduk di kursi rodanya, tampak lemah dan lesu seperti biasanya. Wajahnya yang pucat memberikan kesan bahwa dia benar-benar seorang pria yang sedang berjuang melawan kelumpuhan. Maaf, Bu. Aku tadi sedikit pusing, jadi gerakanku agak lambat, jawabku sambil meletakkan sarapan di depan Arga. Arga menatapku. Sorot matanya begitu lembut, persis seperti Argaku yang asli. Kamu sakit. Sayang, kalau lelah, biarkan suster saja yang mengurusku hari ini. Kamu istirahatlah, katanya dengan nada suara yang penuh perhatian. Hampir saja aku percaya lagi. Hampir saja aku luluh oleh perhatian palsu itu. Namun, bisikan Dr. Adrian dan dokumen kematian suamiku yang asli tetap terngiang di kepalaku. Aku memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya butuh sedikit udara segar nanti. Saat aku menyuapinya, aku memperhatikan sesuatu yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Di dekat pangkal telinganya, ada bekas luka yang sangat tipis, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dari jarak sedekat ini. Itu bukan bekas luka kecelakaan. Itu terlihat seperti bekas sayatan bedah yang sangat presisi. Selain itu, aku melihat jari tangannya sedikit berkedut secara ritmis, sebuah tremor kecil yang tampak di luar kendalinya. Setelah sarapan, Ibu Indira menyuruhku untuk membersihkan kamar belakang sementara dia pergi ke pertemuan yayasan. Inilah kesempatanku. Aku tahu bahwa setiap hari pukul 10 pagi, Arga selalu masuk ke ruang fisioterapi pribadinya di lantai bawah. Biasanya aku dilarang masuk ke sana dengan alasan sterilisasi alat. Namun hari ini, aku harus tahu apa yang terjadi di dalam sana. Aku menyelinap menuju ruang fisioterapi melalui pintu samping yang biasanya digunakan oleh petugas kebersihan. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku mengintip melalui celah ventilasi kecil di dinding kayu. Di dalam ruangan yang serba putih dan penuh dengan peralatan medis canggih itu, Arga tidak sedang melakukan latihan gerak. Dia duduk di atas meja operasi kecil. Seorang perawat pria yang selama ini kukira hanyalah terapis biasa, sedang menyiapkan sebuah suntikan. Aku melihat sebuah kotak pendingin kecil di atas meja. Di dalamnya terdapat botol-botol kecil berisi cairan berwarna biru neon yang sangat aneh. Subjek mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi motorik, kata perawat itu dengan nada datar. Respons saraf pada kaki kiri mulai tidak stabil. Jika dosis ini tidak diberikan tepat waktu, simulasi ototnya akan gagal total. Pria yang menyerupai suamiku itu mengangguk. Aku merasakannya sejak kemarin. Dr. Adrian di rumah sakit itu hampir saja menemukan anomali pada sensor di tulang belakangku. Kita harus lebih hati-hati. Tenang saja, Pak Arga. Serum penstabil ini akan menjaga Anda tetap lumpuh di depan publik dan tetap kuat di balik layar. Tapi ingat, tanpa cairan ini, tubuh Anda akan mengalami kejang hebat karena implan saraf yang kami pasang akan menolak sistem organik Anda. Jelas perawat itu sambil menyuntikkan cairan biru tersebut ke leher Arga. Aku membeku di balik dinding. Jadi, itulah rahasianya. Cairan biru itu adalah nyawa baginya. Tanpa itu, dia bukan hanya akan berhenti berpura-pura lumpuh, tapi tubuhnya akan hancur karena penolakan teknologi yang ada di dalamnya. Ini adalah kelemahan fatalnya.
Dia bukan manusia super. Dia adalah budak dari sebuah formula kimia. Aku segera menjauh dari sana sebelum ada yang menyadarinya. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Napas setiap tarikan napas terasa berat. Aku menyadari bahwa aku sedang memegang sebuah senjata yang sangat mematikan. Jika aku bisa mendapatkan botol itu, atau lebih baik lagi, menggantinya dengan sesuatu yang lain, aku bisa menghancurkan sandiwara ini sepenuhnya. Namun, rasa takut juga menyergapku. Mereka telah membunuh suamiku yang asli. Mereka telah memanipulasi ingatanku selama 10 tahun. Mereka bukan sekadar keluarga kaya yang sombong. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap. Jika aku ingin membalas dendam, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku teringat pada Vania, sahabat lamaku di universitas. Dia sekarang adalah seorang jurnalis investigasi yang sering menangani kasus-kasus korupsi dan skandal besar. Dulu, Ibu Indira melarangku berteman dengannya karena Vania dianggap terlalu banyak bicara. Aku segera mengambil ponsel cadangan yang kusembunyikan di dalam tumpukan pakaian lamaku. Dengan tangan gemetar, aku mengirim pesan singkat kepada Vania. Van, aku butuh bantuanmu. Hidupku selama 10 tahun ini adalah sebuah eksperimen. Aku punya bukti. Tolong hubungi aku. Hanya butuh waktu 5 menit bagi Vania untuk membalas. Zahra, ini benar-benar kamu? Temui aku di kafe biasa jam 5 sore ini. Jangan bawa siapa-siapa. Aku menghapus pesan itu dan menarik napas lega. Langkah pertama telah dimulai. Aku kembali ke ruang tengah dengan wajah yang dipasang sedamai mungkin. Aku melihat Arga keluar dari ruang fisioterapi dengan kursi rodanya, kembali menjadi pria lemah yang membutuhkan belas kasihanku. Zahra, kamu di mana saja? Aku merindukanmu, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku meraih tangannya. Kali ini, aku tidak merasa hangat. Aku merasa seperti menyentuh sepotong logam dingin yang dilapisi kulit manusia. Di dalam kepalaku, aku sudah mulai menyusun rencana. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang penurut. Aku akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang telah merampas hidup suamiku dan masa mudaku. Aku menyadari bahwa selama ini, kelemahanku adalah cintaku yang terlalu besar. Namun sekarang, cinta itu telah berubah menjadi kemarahan yang membakar. Senjata yang kutemukan hari ini, ketergantungannya pada serum biru itu, akan menjadi alat utamaku untuk membongkar kebenaran di depan semua orang. Ibu Indira pulang sore itu dengan wajah berseri-seri, bercerita tentang sumbangan besar yang ia berikan pada panti asuhan. Ironi yang luar biasa. Dia menyumbang untuk kehidupan orang lain sementara dia sendiri memelihara kebohongan besar tentang kematian putranya sendiri. Aku hanya mendengarkan sambil mengangguk, menunggu waktu yang tepat untuk pergi menemui Vania. Aku mau keluar sebentar ya, Bu. Mau beli beberapa keperluan pribadi dan menghirup udara segar, kataku saat Ibu Indira sedang menyesap tehnya. Jangan lama-lama. Arga harus makan malam tepat waktu, jawabnya tanpa menoleh. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah yang terasa lebih ringan namun penuh beban. Aku tahu bahwa mulai detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemburu yang sedang mengumpulkan bukti untuk menjerat mangsanya. Kafe kecil di sudut kota itu penuh dengan asap kopi dan suara musik jazz yang tenang. Aku duduk di pojok paling belakang, mengenakan kacamata hitam dan syal untuk menutupi wajahku. Tak lama kemudian, Vania datang. Dia terlihat masih sama seperti dulu, energetik, dengan rambut pendek dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Begitu dia duduk di depanku, dia langsung menggenggam tanganku. Zahra, kamu terlihat sangat kurus. Apa yang terjadi? Pesanmu semalam membuatku tidak bisa tidur. Aku menatap sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengawasi, lalu aku menceritakan semuanya. Mulai dari peringatan Dr. Adrian, dokumen kematian Arga yang asli, hingga pria pengganti yang sekarang ada di rumahku. Aku juga bercerita tentang serum biru yang kulihat di ruang fisioterapi. Vania terdiam cukup lama. Wajahnya yang biasanya ceria berubah menjadi sangat serius. Zahra, ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini kedengarannya seperti Project Second Life yang pernah menjadi rumor di kalangan intelijen beberapa tahun lalu. Sebuah perusahaan farmasi besar yang bekerja sama dengan oknum pemerintah untuk menguji coba teknologi integrasi manusia dan mesin.
Tapi kenapa suamiku? Kenapa mereka memilih kami? Tanyaku dengan suara serak. Arga berasal dari keluarga kaya dengan pengaruh politik yang besar melalui ibunya. Dan kamu, maafkan aku jika ini terdengar kasar, tapi kamu adalah subjek kontrol yang sempurna. Kamu yatim piatu, tidak punya keluarga besar yang akan mencari, dan kamu sangat mencintai Arga. Kamu adalah pelindung alami bagi eksperimen ini tanpa kamu sadari. Jelas Fania. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Aku tidak mau menjadi pelindung lagi, Van. Aku ingin menghancurkan mereka. Aku ingin Ibu Indira merasakan apa yang aku rasakan 10 tahun ini. Fania mengangguk tegas. Kita tidak bisa langsung lapor polisi biasa. Pengaruh Ibu Indira terlalu kuat. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Kita butuh serum itu, rekaman Arga saat dia bisa berjalan, dan pengakuan langsung dari dokter atau perawat yang terlibat. Kami mulai menyusun rencana. Fania akan membantuku dengan memberikan peralatan penyadapan kecil yang bisa kupasang di rumah. Dia juga akan mulai menelusuri aliran dana perusahaan keluarga Indira untuk melihat siapa yang membiayai eksperimen ini. Sementara itu, tugasku adalah yang paling berbahaya, menjadi mata-mata di dalam rumahku sendiri. Kamu harus tetap berakting, Zahra. Jangan biarkan mereka curiga sedikit pun. Tetaplah menjadi istri yang setia dan menantu yang patuh. Tapi di balik itu, kamu harus mulai mengumpulkan bukti-bukti fisik, pesan Fania. Aku pulang ke rumah malam itu dengan membawa sebuah kotak kecil yang diberikan Fania. Di dalamnya terdapat kamera pengintai berbentuk kancing baju dan alat perekam suara yang sangat tipis. Aku merasa seperti sedang berada dalam film mata-mata, namun ini adalah kenyataan hidupku yang mengerikan. Langkah pertama rencanaku adalah menguji seberapa besar dampak jika dosis serum Arga dikurangi. Aku tahu di mana perawat itu menyimpan botol-botol sisa. Di ruang fisioterapi, ada tempat sampah khusus medis yang kuncinya sudah kupelajari polanya. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku menyelinap ke ruang bawah tanah. Dinginnya lantai menyentuh telapak kakiku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku berhasil membuka tempat sampah medis itu, dan menemukan satu botol kecil yang masih berisi sedikit cairan biru. Aku membawanya ke dapur. Aku mengambil cairan saline, garam, steril yang biasa kugunakan untuk membersihkan luka ringan. Dengan suntikan kecil, aku mengambil sebagian isi cairan biru itu dan menggantinya dengan cairan saline. Perbandingannya sangat kecil, agar efeknya tidak langsung terlihat secara drastis namun cukup untuk membuat sistem motorik Arga sedikit terganggu. Esok paginya, aku melakukan rutinitas seperti biasa. Aku menyiapkan obat-obatan oral untuk Arga. Namun kali ini, aku memasukkan alat perekam suara kecil ke bawah meja makan mereka. Zahra, hari ini aku merasa sedikit aneh. Kakiku terasa sangat berat dan ada sensasi terbakar di punggungku, kata Arga saat kami sarapan. Ibu Indira menoleh dengan tajam. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Zahra, apa kamu memberikan dosis vitaminnya dengan benar? Iya, Bu. Semuanya sesuai jadwal, jawabku tenang sambil menyuapkan sesendok bubur ke mulut Arga. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di balik ketenangan wajahku, aku berteriak, rasakan itu, kau monster penipu. Siang harinya, aku berhasil memasang kamera tersembunyi di ruang fisioterapi. Aku menaruhnya di dalam vas bunga buatan yang ada di sudut ruangan. Kini, setiap aktivitas penyuntikan serum itu akan terekam secara otomatis dan terhubung ke perangkat milik Fania. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan pada Arga. Dia menjadi lebih mudah marah. Tremor di tangannya semakin sering muncul, bahkan saat di depan umum. Ibu Indira mulai terlihat panik. Dia sering menelepon seseorang dengan nada berbisik di ruang kerjanya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saat Ibu Indira sedang menelepon, aku berdiri di balik pintu dengan alat perekam yang diberikan Fania. Proyek ini tidak boleh gagal sekarang. Subjek 07 menunjukkan ketidakstabilan saraf. Apa yang kalian berikan padanya? Zahra? Tidak. Dia tidak tahu apa-apa. Dia terlalu bodoh untuk mencurigai hal ini. Cepat kirim tim medis tambahan malam ini juga. Suara Ibu Indira terdengar sangat marah dan penuh kecemasan. Aku tersenyum tipis. Ternyata aku tidak sebodoh yang dia kira. Justru dialah yang bodoh,
karena telah meremehkan seorang wanita yang telah dikhianati selama 10 tahun. Malam itu, aku menghubungi Vania lagi melalui ponsel cadangan. Van, tim medis tambahan akan datang malam ini. Ini saatnya kita mendapatkan bukti tentang siapa saja yang terlibat di balik layar. Bagus, Zahra. Aku sudah berada di sekitar kompleks rumahmu dengan timku. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, segera beri tanda melalui aplikasi di ponselmu. Kami akan segera bertindak, kata Vania. Aku menutup telepon dan berjalan menuju kamar Arga. Dia sedang berbaring, wajahnya terlihat sangat tersiksa. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia menatapku dengan tatapan memelas. Zahra, bantu aku, sakit sekali, rintihnya. Untuk sesaat, hatiku sedikit bergetar. Bagaimanapun, wajah itu adalah wajah pria yang kucintai. Namun kemudian, aku teringat dokumen otopsi suamiku yang asli. Pria di depanku ini adalah pencuri identitas. Dia adalah parasit yang hidup di atas kesedihanku. Aku duduk di sampingnya, mengusap dahinya dengan lembut. Sabar ya, Mas. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Arga menatapku dengan bingung. Maksudmu apa, sayang? Aku tidak menjawab. Aku hanya terus tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tulus namun penuh dengan niat balas dendam. Aku sudah menyiapkan bukti-bukti kepemilikan aset yang selama ini disembunyikan Ibu Indira. Aku juga sudah mendapatkan rekaman pengakuan rahasia dari salah satu asisten rumah tangga senior yang ternyata tahu bahwa Arga yang dulu sudah meninggal. Semua senjata sudah ada di tanganku. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Aku merasa bukan lagi sebagai korban pasif yang hanya bisa menangis. Aku adalah sutradara dari babak terakhir sandiwara ini. Malam itu, saat hujan mulai turun membasahi bumi, aku berdiri di balkon lantai 2, menatap gerbang rumah yang sebentar lagi akan menjadi saksi kehancuran sebuah kebohongan besar. 10 tahun aku dirantai oleh cinta palsu, dan malam ini, aku akan memutus rantai itu dengan tanganku sendiri. Malam itu, badai besar seolah sengaja datang untuk menjadi latar belakang kehancuran sandiwara 10 tahun ini. Gemuruh guntur sesekali menggetarkan kaca jendela kamar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Aku duduk di kursi kayu di pojok kamar, memperhatikan sosok di atas tempat tidur yang selama ini kusebut suami. Arga, atau subjek 07, terlihat sangat menyedihkan. Karena aku terus mengganti serum birunya dengan cairan saline selama 3 hari terakhir. Tubuhnya mulai menunjukkan reaksi penolakan yang hebat. Ia berkeringat deras, napasnya pendek-pendek, dan kakinya yang selama ini ia klaim lumpuh, kini justru berkedut hebat secara tidak terkontrol. Implan saraf di dalam tubuhnya sedang berkonflik dengan sistem biologisnya sendiri. Zahra, tolong panggilkan perawat, sakit sekali, rintihnya dengan suara parau. Aku tidak bergeming. Aku tetap duduk dengan tenang, menyilangkan kaki sambil menyesap teh hangat yang sudah dingin. Aku menatapnya bukan dengan rasa iba, melainkan dengan tatapan seorang peneliti yang sedang melihat objek percobaannya hancur. Sakit, ya? Aku penasaran, mana yang lebih sakit? Rasa terbakar di sarafmu itu, atau rasa hancur di hatiku saat tahu suamiku yang asli sudah mati 10 tahun lalu? Tanyaku dengan suara yang sangat datar dan tenang. Arga tersentak. Ia mencoba membuka matanya yang berat untuk menatapku. Ketakutan mulai merayap di wajahnya yang pucat. Apa yang kamu bicarakan? Sayang, aku suamimu. Kamu sedang tidak sehat, ya? Aku tertawa kecil, suara tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Aku bangkit dari kursi dan berjalan perlahan menuju tempat tidur. Setiap langkahku sengaja kubuat berbunyi, menekan mentalnya. Aku membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya, hingga ia bisa melihat pantulan kengerian di mataku. Jangan panggil aku, sayang. Kamu tidak punya hak. Kamu hanyalah sebuah mesin yang dibalut kulit manusia. Sebuah tiruan murah yang dikirim untuk menipuku. Bisikku tepat di telinganya. Aku tahu tentang subjek 07. Aku tahu tentang mobilitas yang disimulasikan. Dan yang paling penting, aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpa cairan biru itu, kan? Aku mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan biru neon dari saku dasterku. Aku menggoyangkannya di depan matanya. Pupil mata Arga melebar.
Ia mencoba menggapai botol itu dengan tangannya yang gemetar, tapi aku dengan cepat menariknya menjauh. Kamu mau ini? Tapi ini bukan untukmu hari ini, kataku sambil menuangkan isi botol itu ke dalam pot bunga di samping tempat tidur. Tidak, Zahra, jangan, ia berteriak, tapi suaranya pecah menjadi rintihan kesakitan. Tubuhnya melengkung, saraf-saraf di lehernya menonjol keluar. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, tubuhku akan rusak kalau tidak ada itu. Justru itu tujuanku, balasku tajam. 10 tahun aku merawatmu seperti porselen yang mudah pecah. Aku memandikanmu, menyuapimu, bahkan melepaskan impianku sendiri hanya untuk memastikan kamu tetap hidup. Dan sekarang, aku ingin melihat bagaimana rasanya menjadi orang yang ditinggalkan oleh sistemnya sendiri. Aku mulai menyerang mentalnya dengan fakta-fakta kecil yang selama ini ia sembunyikan. Ingat saat kita merayakan ulang tahun pernikahan kelima? Kamu bilang kamu tidak ingat lagu favorit kita. Aku pikir itu karena trauma kecelakaan. Ternyata, itu karena ingatan yang mereka tanamkan padamu memang terbatas. Kan? Kamu hanyalah aktor yang buruk. Arga palsu. Ia mulai menangis. Aku tidak punya pilihan. Mereka yang menciptakanku. Mereka bilang ini satu-satunya cara agar aku bisa hidup. Dengan merampas kehidupan orang lain, dengan membiarkan seorang istri memeluk pembunuh suaminya setiap malam, suaraku meninggi, penuh dengan kemarahan yang sudah kusimpan selama 1 dekade. Kamu bukan manusia. Kamu adalah parasit. Dan parasit harus dimusnahkan. Tiba-tiba, ia mencoba memaksakan dirinya untuk duduk. Kakinya yang seharusnya lumpuh bergerak secara anarkis, menendang-nendang selimut. Inilah pemandangan yang paling mengerikan. Tubuhnya bergerak di luar kendali pikirannya. Ia tampak seperti boneka rusak yang talinya sedang ditarik secara acak. Lihat dirimu, kataku sambil menunjuk kakinya. Kamu bilang kamu lumpuh. Tapi lihat, kakimu menendang-nendang seperti orang yang sedang mengamuk. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka melihat Arga yang malang ternyata bisa bergerak seaktif ini? Hentikan, kumohon hentikan. Ia tersedak. Air ludahnya mulai keluar dari sudut mulutnya. Aku mengambil ponselku dan mulai merekam kondisinya. Jangan khawatir. Rekaman ini akan menjadi bukti bahwa keajaiban medis yang dibanggakan Ibu Indira hanyalah sebuah penipuan besar. Kamu akan dikenal sebagai kegagalan sains yang paling menjijikan. Secara psikologis, ia sudah hancur. Ia tidak lagi mencoba berakting sebagai suami yang lembut. Ia mulai meracau tentang kode-kode laboratorium dan nama-nama peneliti. Ia kehilangan jati dirinya yang palsu. Ia bukan lagi Arga, dan ia juga bukan lagi manusia merdeka. Ia hanyalah tumpukan daging yang sedang mengalami malfungsi. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan ruangan itu hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar rintihannya yang semakin lemah. Aku ingin dia merasakan kesepian yang luar biasa, rasa takut akan kematian yang sudah menghantui suamiku yang asli 10 tahun lalu di jalanan yang dingin. Malam ini, tidurlah dengan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang mencintaimu, kataku sebelum berbalik menuju pintu. Zahra yang mencintaimu sudah mati bersama Arga 10 tahun lalu. Yang tersisa di sini hanyalah wanita yang akan mengirimu kembali ke neraka. Aku menutup pintu kamar dengan perlahan, membiarkan suara tangisannya tenggelam oleh suara hujan yang semakin deras. Serangan pertama selesai. Pikirannya sudah lumpuh. Sekarang saatnya menghancurkan sang dalang di balik semua ini. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat dingin, meski matahari mulai muncul di balik awan mendung. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah pasti. Di tanganku, terdapat sebuah map merah berisi semua bom yang siap kulepaskan. Di meja makan, Ibu Indira sudah duduk dengan anggunnya, menyesap teh melati seolah-olah dunia baik-baik saja. Di mana Arga? Kenapa dia belum turun untuk fisioterapi? Tanya Ibu Indira tanpa menatapku. Suaranya masih penuh nada memerintah. Aku duduk di depannya, tepat di seberang meja. Aku meletakkan map merah itu di tengah meja dengan dentuman pelan. Arga sedang mengalami kerusakan sistem. Bu, bukankah itu istilah yang tepat untuk subjek 07? Ibu Indira tersedak tehnya. Ia meletakkan cangkir porselennya dengan kasar,
hingga airnya tumpah ke taplak meja yang mahal. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi penuh ancaman. "Apa yang kamu bicarakan, Zahra? Kamu sepertinya sudah mulai gila karena kelelahan." "Aku tidak gila, Bu. Justru aku sudah sangat sadar sekarang," balasku sambil membuka map tersebut. "Mari kita bicarakan tentang fakta-fakta yang ada di sini. Mari kita mulai dari laporan otopsi Arga Satria tertanggal 12 April 10 tahun lalu. Di sini tertulis dengan sangat jelas. Penyebab kematian, kerusakan otak berat. Arga sudah mati, Bu. Dan Anda tahu itu." Aku melemparkan foto hasil röntgen dan laporan golongan darah ke arahnya. Ini adalah data medis pria yang ada di atas sekarang. Golongan darah AB. Argaku bergolongan darah O, sidik jarinya tidak terdaftar di catatan sipil manapun. Bagaimana ibu menjelaskan hal ini kepada publik? Bahwa putra ibu mengalami mutasi genetik secara tiba-tiba setelah kecelakaan. Wajah Ibu Indira berubah menjadi merah padam. "Berani-beraninya kamu. Kamu tahu siapa aku? Aku bisa membuatmu menghilang dalam semalam." "Oh, saya tahu siapa ibu. Ibu adalah seorang wanita yang terlalu ambisius hingga rela menjual jasad putranya sendiri ke proyek pemerintah untuk dijadikan bahan percobaan," kataku dengan suara yang semakin tajam. "Ibu tidak sedih saat Arga mati. Ibu justru melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan dana riset miliaran rupiah dan mempertahankan pengaruh politik keluarga kita melalui sosok Arga yang bisa ibu kendalikan sepenuhnya." Ibu Indira berdiri, hendak menamparku, tapi aku menangkap tangannya dengan kuat. Aku tidak lagi takut padanya. Tenagaku muncul dari rasa sakit hati yang terpendam selama 10 tahun. "Lepaskan," bentaknya. "Belum selesai, Bu." Aku mendorong tangannya kembali. Aku mengambil alat perekam dari saku dan memutar suara percakapannya semalam dengan tim medis yang kusembunyikan di balik pintu. Suara Ibu Indira terdengar jelas melalui speaker. "Proyek ini tidak boleh gagal. Subjek 07 harus tetap stabil di depan publik. Zahra terlalu bodoh untuk mencurigai hal ini." Mendengar suaranya sendiri, nyali Ibu Indira mulai menciut. Namun, ia masih mencoba menyerang balik. "Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak punya kuasa hukum atas rumah ini. Semua aset ini adalah milik keluarga Arga." Aku tersenyum simpul, sebuah senyuman kemenangan. "Itu poin berikutnya dalam fakta kita hari ini, Bu. Selama 10 tahun saya merawat Arga, Ibu memberikan saya banyak dokumen untuk ditandatangani. Kan? Ibu pikir saya tidak membacanya? Ibu pikir saya hanya menandatangani apa yang Ibu suruh." Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen legalitas aset. Sebulan yang lalu, saat Ibu meminta saya menandatangani surat kuasa perawatan aset atas nama Arga, saya sudah menggantinya dengan dokumen pengalihan hak kelola ke Yayasan Mandiri yang saya bangun secara rahasia. Secara hukum, 60% aset operasional perusahaan keluarga ini sekarang berada di bawah kendali saya, karena Ibu telah melakukan pemalsuan identitas pewaris selama 10 tahun. Ibu Indira terduduk kembali di kursinya. Napasnya memburu. Kamu merencanakan ini semua?" "Tidak, Bu. Ibu yang merencanakan kebohongan ini. Saya hanya sedang menegakkan kebenaran," jawabku. "Oh, satu lagi. Dr. Adrian. Dia sudah menyerahkan seluruh catatan medis asli tentang proses implantasi saraf pada subjek 07 kepada tim saya. Dia merasa bersalah telah membiarkan eksperimen ini berjalan begitu lama." "Zahra, dengarkan aku." Suara Ibu Indira tiba-tiba berubah menjadi lembut, mencoba merayuku. "Kita bisa bagi dua semuanya. Kamu bisa tetap hidup mewah. Kita bisa perbaiki Arga, dan kamu akan tetap menjadi nyonya di rumah ini. Jangan hancurkan semuanya hanya karena emosi sesaat." Aku menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. "Eksperimen empati, kan? Itu yang tertulis di berkas. Anda ingin tahu hasil eksperimennya? Hasilnya adalah, empati saya sudah mati untuk Anda. Tidak ada negosiasi untuk orang yang telah mengubah hidup saya menjadi neraka selama 10 tahun." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Itu adalah Arga, subjek 07. Ia merayap di lantai, mencoba turun dengan tangannya karena sistem motorik kakinya benar-benar sudah mati total. Pemandangannya sangat mengerikan.
Seorang pria tampan yang merangkak seperti serangga dengan wajah yang penuh luka karena terjatuh dari tempat tidur. "Ibu, tolong, sakit," rintihnya. Ibu Indira melihat ke arah Arga dengan tatapan jijik, seolah ia hanya melihat barang pecah belah yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak ada air mata ibu untuk anak yang sedang kesakitan itu. "Inilah bukti terakhir bagiku bahwa mereka berdua hanyalah monster. Lihat, Bu. Bahkan subjek kebanggaan ibu pun sudah tidak berguna," kataku sambil berdiri. "Bukti-bukti ini sudah terkirim secara otomatis ke server Vania dan akan dipublikasikan jika dalam 1 jam ke depan ibu tidak menyerahkan diri." Ibu Indira menatapku dengan kebencian yang mendalam. "Kamu akan menyesal, Zahra. Kamu tidak tahu siapa yang ada di belakang proyek ini." "Saya tidak peduli. Siapapun mereka, mereka akan berhadapan dengan wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan," jawabku tegas. Aku berjalan meninggalkan mereka berdua di ruang makan itu. Satu pria merangkak di lantai dalam kesakitan, dan satu wanita tua yang dunianya baru saja runtuh di atas meja makan yang mewah. Aku keluar menuju teras, menghirup udara pagi yang segar. Aku bisa melihat mobil hitam Vania dan beberapa kendaraan lain mulai mendekat ke gerbang rumah. Semua kebohongan telah dipreteli satu persatu. Kini, saatnya dunia melihat wajah asli dari keluarga yang dianggap terhormat ini. Serangan faktualku telah melumpuhkan mereka lebih dari apapun yang pernah mereka lakukan padaku. Suara sirene polisi yang menderu-deru di kejauhan kini terdengar semakin nyata, membelah kesunyian kompleks perumahan elit yang biasanya tenang ini. Cahaya biru dan merah mulai berkedip-kedip, memantul pada pagar besi tinggi rumah kami yang megah. Aku berdiri di beranda lantai 2, melihat gerbang besar itu terbuka paksa. Beberapa mobil polisi masuk dengan cepat, diikuti oleh 2 mobil van besar dengan logo stasiun televisi nasional. Vania benar-benar menepati janjinya. Dia membawa seluruh kekuatan media untuk memastikan kasus ini tidak bisa ditutupi oleh uang atau kekuasaan Ibu Indira. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Ada Ibu Sari yang selalu memandangku kasihan, ada Pak RT yang biasanya sangat hormat pada Ibu Indira, dan puluhan orang lainnya yang penasaran dengan kegaduhan di rumah keluarga teladan ini. Mereka semua berkumpul di luar pagar, berbisik-bisik, sementara kamera jurnalis mulai menyala dan menyorot ke arah pintu utama. Aku turun ke lantai bawah dengan langkah mantap. Di ruang tamu, Ibu Indira terlihat panik. Dia sedang memegang gagang telepon rumah, mencoba menghubungi kolega-koleganya yang berpangkat tinggi. "Halo, Jenderal, ini Indira. Ada polisi di depan rumah saya. Tolong hentikan mereka." "Apa? Halo? Halo?" Ibu Indira membanting telepon itu ke lantai. "Bajingan. Mereka semua memutus hubungan denganku." "Sudah tidak ada gunanya, Bu," kataku sambil berdiri di tengah ruangan. Orang-orang yang ibu anggap kawan itu hanya setia pada kekuasaan, bukan pada ibu. Begitu mereka tahu data-data ini sudah sampai ke tangan pers, mereka akan menjadi orang pertama yang melemparkan ibu ke bawah bus. Detektif Satria masuk lebih dulu dengan seragam lengkap, diikuti oleh beberapa petugas bersenjata. Di belakangnya, Vania masuk bersama juru kameranya yang terus merekam setiap sudut ruangan. Ibu Indira mencoba menutupi wajahnya dengan tas mewahnya, namun Vania dengan sigap memberikan instruksi kepada timnya untuk tetap menyorot. "Ibu Indira Wijaya," suara detektif Satria terdengar menggelegar di ruangan yang luas itu. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait dugaan pemalsuan identitas, penipuan publik, malpraktik medis ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek rahasia, pengganti. Ini fitnah. Kalian tidak punya bukti," teriak Ibu Indira dengan suara melengking. "Zahra, katakan pada mereka bahwa ini semua bohong. Kamu istri Arga, kan? Katakan pada mereka." Aku melangkah maju, tepat di depan kamera yang sedang menyiarkan kejadian ini secara langsung. Aku ingin seluruh dunia melihat wajah asli dari wanita yang selama 10 tahun ini dipuja sebagai dermawan. "Saya bukan lagi bagian dari sandiwara ini," kataku dengan suara yang jernih agar tertangkap mikrofon. "Wanita ini telah membohongi saya, membohongi negara, dan yang paling kejam, dia telah membuang jasad putranya sendiri demi keuntungan pribadi. Arga Satria yang asli sudah meninggal 10 tahun lalu. Pria yang ada di rumah ini adalah seorang subjek eksperimen ilegal.
Tepat saat aku mengatakan itu, pintu ruang makan terbuka. Arga, atau subjek 07, merangkak keluar dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia tidak lagi terlihat seperti pria tampan di majalah. Wajahnya pucat pasi, matanya merah, dan dia menyeret kakinya yang lemas di atas lantai marmer. Di depan mata para polisi, wartawan, dan warga yang mengintip dari luar, sosok yang selama ini mereka anggap sebagai Arga yang sedang berjuang sembuh, berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Suara jepretan kamera terdengar bertubi-tubi. Orang-orang di luar pagar berteriak kaget. Ibu Sari bahkan terlihat menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya melihat pemandangan tragis itu. Tolong sakit. Rintih Arga palsu itu di depan kaki detektif Satria. Amankan subjek ini dan panggil tim medis khusus dari pusat, perintah Satria kepada anak buahnya. Kemudian dia beralih ke Ibu Indira. Bawa dia ke markas besar sekarang. Polisi mendekat dan memborgol tangan Ibu Indira. Wanita yang biasanya sangat rapi dan berwibawa itu kini terlihat hancur. Rambutnya berantakan, riasannya luntur karena keringat ketakutan, dan dia terus memaki-maki setiap orang yang ia lewati. Saat ia diseret melewati pintu depan, warga mulai menyorakinya. Ada yang melempar kata-kata kasar, menumpahkan kekesalan mereka atas penipuan yang telah dilakukan selama 1 dekade. Fania mendekatiku dan merangkul bahuku. Kamu berani sekali, Zahra. Ini akan menjadi berita terbesar dekade ini. Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi kamu menutup sebuah babak kegelapan yang mungkin bisa memakan banyak korban lain. Aku menatap kerumunan orang di luar sana. Rasa sesak yang selama 10 tahun ini menghimpit dadaku tiba-tiba terangkat. Aku melihat Dr. Adrian berdiri di kejauhan, memberikan anggukan hormat kepadaku. Dia juga akan menjalani pemeriksaan, namun setidaknya dia telah memilih pihak yang benar di akhir perjalanannya. Penghakiman publik ini sangat kejam, namun sangat adil. Ibu Indira kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Nama baik, martabat, dan kebebasannya. Rumah mewah ini, yang dulu kusebut sebagai penjara berlapis emas, kini dipasangi garis polisi. Saat mobil polisi terakhir yang membawa Ibu Indira dan subjek 07 mulai meninggalkan kompleks, aku berdiri di tengah taman depan. Aku menatap langit yang mulai cerah setelah badai semalam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku benar-benar tahu siapa diriku. Aku bukan perawat bagi mayat, aku bukan menantu yang terhina, aku bukan subjek eksperimen. Aku adalah Zahra, dan aku bebas. Petugas mulai mengusir warga agar kembali ke rumah masing-masing. Rumah ini kini sepi, menyisakan aku dan Fania. Aku masuk kembali sebentar untuk mengambil satu foto kecil yang terselip di dalam buku harian lamaku, foto Arga yang asli sebelum kecelakaan itu terjadi. Foto yang penuh dengan senyum tulus, bukan senyum simulasi. Ayo pergi, Zahra. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, ajak Fania. Aku mengangguk. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku meninggalkan semua kemewahan palsu itu, meninggalkan aromaterapi yang membius logikaku, dan meninggalkan hantu masa lalu yang hampir saja membunuh jiwaku. Hari ini adalah hari kematian bagi kebohongan, dan hari kelahiran bagi kehidupan baruku yang sebenarnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan rumah di kompleks elit itu. Sekarang, aku duduk di sebuah kafe kecil yang terang benderang di jantung kota. Bukan lagi di pojokan gelap seperti saat aku menemui Fania dulu. Aku mengenakan pakaian yang jauh lebih berwarna, rambutku sudah kupotong lebih pendek dan segar. Aku sedang menunggu laporan keuangan bulanan untuk yayasan Arga Sejati yang baru saja kubentuk. Yayasan ini berfokus pada rehabilitasi korban malpraktik dan perlindungan bagi keluarga yang dimanipulasi oleh kepentingan korporasi medis. Dengan kompensasi besar dari pemerintah dan pengambil alihan sebagian aset keluarga Wijaya, aku memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk hal-hal yang benar-benar nyata. Fania masuk ke kafe dengan gaya khasnya, melemparkan sebuah majalah berita terbaru ke atas mejaku. Lihat sampulnya, Zahra. Kamu benar-benar menjadi ikon harapan sekarang. Aku melihat fotoku di sampul majalah itu dengan tulisan besar. Bangkit dari kebohongan, kisah Zahra melawan eksperimen gelap. Aku tersenyum tipis. Namun bukan rasa bangga yang kurasakan, melainkan rasa syukur karena semuanya telah berakhir. Bagaimana kabar di sana, Van? Tanyaku, merujuk pada hasil persidangan.
Fania menghela napas panjang sambil memesan kopi. Ibu Indira sudah divonis 20 tahun penjara. Semua aset pribadinya disita negara. Kabarnya, di penjara dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia sering berteriak-teriak memerintah narapidana lain seolah mereka adalah pelayannya, dan tentu saja, dia berakhir dengan banyak masalah di sana. Dia benar-benar menjalani sisa hidupnya dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Lalu aku ragu-ragu untuk menyebut nama Arga, atau sosok itu. Subjek 07 dipindahkan ke fasilitas medis militer yang sangat ketat. Karena sistemnya sudah hancur total akibat penghentian serum secara mendadak dan kegagalan fungsi implan, dia sekarang benar-benar lumpuh. Secara permanen. Tanpa simulasi, tanpa harapan untuk bangkit lagi. Dia hanya terbaring di sana, menjadi subjek penelitian untuk mempelajari kerusakan yang telah dilakukan perusahaan itu. Dia hidup dalam kekosongan, Zahra. Tidak ada ingatan, tidak ada identitas. Aku terdiam sejenak. Karma memang bekerja dengan cara yang sangat presisi. Ibu Indira yang terobsesi pada kekuasaan, kini tidak berdaya di balik jeruji. Pria yang berpura-pura lumpuh demi menipuku, kini benar-benar terjebak dalam tubuhnya sendiri yang membeku. Aku menyesap kopiku, mencoba menikmati kedamaian sore ini. Hidupku sekarang sangat sibuk, namun sangat tenang. Aku tidak lagi harus bangun setiap pagi untuk memandikan pria yang bukan suamiku. Aku tidak lagi harus mendengar hinaan dari mulut seorang wanita yang menganggap dirinya Tuhan. Setiap pagi, aku mengunjungi makam asli suamiku, Arga. Setelah persidangan, lokasi penguburan aslinya akhirnya terungkap melalui pengakuan salah satu anak buah Ibu Indira. Dia dikuburkan secara tidak layak di lahan kosong di pinggir kota. Aku sudah memindahkannya ke tempat yang indah, penuh dengan bunga-bunga kesukaannya. Di sana, aku bisa berbicara dengannya secara jujur. Aku meminta maaf karena telah tertipu begitu lama, dan aku berjanji untuk hidup bahagia demi kami berdua. Namun, meski hidupku sudah jauh lebih baik, aku tidak bisa berbohong bahwa trauma itu meninggalkan bekas yang sangat dalam. Setiap malam, saat apartemen baruku menjadi sangat sunyi, pikiranku terkadang kembali ke lorong rumah lama itu. Ada saat-saat di mana aku terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi punggungku. Aku seolah mendengar suara roda kursi roda yang berderit pelan di atas lantai kayu. Suara itu begitu nyata, seakan dia sedang berputar-putar di depan pintu kamarku, menungguku keluar untuk memberikannya makan atau sekadar membenarkan letak selimutnya. Dan yang paling membuatku merinding adalah kenyataan pahit yang seringkali muncul dalam lamunanku. Meski aku tahu dia adalah monster yang menipuku, ada bagian kecil di hatiku yang merindukan rutinitas itu. Aku merindukan cara dia menatapku saat aku menyuapinya, meski aku tahu itu hanyalah sebuah taktik manipulasi yang dirancang oleh ilmuwan. Kebohongan itu sudah meresap begitu dalam ketulang belulangku selama 10 tahun, sehingga kebenaran yang tiba-tiba ini terkadang terasa sangat dingin dan hampa. Aku menyadari bahwa cinta, bahkan cinta yang didasarkan pada kebohongan, memiliki kekuatan untuk mengubah struktur jiwa manusia. Aku selamat, aku bebas, tapi aku adalah wanita yang berbeda. Aku tidak akan pernah bisa mencintai orang lain dengan kepolosan yang sama lagi. Zahra, kamu melamun lagi? Suara Fania membuyarkanku. Aku tersenyum dan menggeleng. Tidak, aku hanya berpikir betapa anehnya hidup ini. 10 tahun aku merasa paling bahagia saat merawat orang yang salah, dan sekarang aku merasa paling merdeka saat aku sendirian. Itu namanya pertumbuhan, Zahra, kata Fania lembut. Ayo, kita ada rapat dengan tim pengacara jam 4. Masih banyak orang di luar sana yang butuh bantuanmu, agar tidak terjebak dalam kegelapan seperti yang pernah kamu alami. Aku berdiri, merapikan tasku, dan melangkah keluar dari kafe bersamanya. Matahari sore menyinari jalanan dengan warna keemasan. Aku tahu, bayang-bayang masa lalu itu akan selalu ada di belakangku, mengikuti seperti hantu kursi roda yang berderit. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan bayangan itu menyalipku lagi. Aku akan terus berjalan maju, di bawah sinar matahari yang jujur, meninggalkan kegelapan di belakang tempat ia seharusnya berada. Kebohongan mungkin bisa bertahan selama 10 tahun, tapi kebenaran hanya butuh 1 detik untuk meruntuhkan segalanya. Dan di atas reruntuhan itu, aku telah membangun sebuah kehidupan yang, untuk pertama kalinya, benar-benar milikku.